Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Ninja garis bawah 86, yaitu apakah benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Sang Pencipta? Kalau benar, mana dalilnya? Ya, selamat sore Abang Ninja. Nah, ya Kak, selamat sore juga Kak Mikana. Ya, silakan Abang, pertanyaannya apa? Saya akan lihat temanya sampan ini ya, Yesus Kristus Sang Pencipta kan? Betul. Ya. Kalau Yesus itu Maha Pencipta, Maha Kuasa itu mana dalilnya? Dalilnya mana? Di kitab kamu itu. Dalilnya bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Ya coba dibacain di kitab-kitab sampan itu mana? Oke. Dalilnya yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan inti-intinya ya. Yang Yohanes Maha Kuasa ya, yang Maha Kuasa ya, atau Maha Pencipta ya. Iya, Maha Pencipta dulu. Kalau masih Mbak Mikana, bacain Ya, yang Maha Kuasa, dalilnya Yesus yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, iya, Pencipta itu kan Maha Kuasa. Kenapa dia bisa menciptakan? Karena dia Maha Kuasa. Ya, saya bacakan dalilnya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah ya, atau dalam bahasa aslinya itu memang Sang Firman itu adalah tentang Allah, dan Allah itu adalah Sang Firman. Itu dalam bahasa aslinya ya. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, bentar dulu. Ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Mana? Bukan itu. Bukan itu gini. Kalau Tuhan saya ya. Kalau Tuhan saya ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kan begitu. Yang ditanya Maha Kuasa, kenapa Maha Pengampun? Sama aja. Pokoknya kalau Maha itu sudah di atasnya orang yang kuasa atau yang Maha orang yang pencipta. Jadi Tuhanmu Maha Pengampun. Tuhanmu Maha Pengampun. Ya, Tuhan saya. Kalau oke, boleh saya bertanya? Pertanyaan saya dulu, jawab sama sampean. Kok tanya ke saya sih? Lah, kan kamu sendiri yang membawakan. Yesus yang Maha Kuasa itu mana? Yang Maha Kuasa begini, atau Maha Pencipta itu mana? Yang Maha Kuasa aja lah. Mana? Begini, kan kamu bertanya, setelah saya mau menjawab, kamu potong-potong, lalu kamu komparkan ke dalam imanmu bahwa Tuhanmu Maha Pengampun. Nah, kalau betul Tuhanmu Maha Pengampun, saya juga pengen tahu, di mana dalilnya tertulis dalam kitabmu bahwa Tuhanmu itu sudah memberikan pengampunan kepada umatnya sehingga dia membangkitkan orang mati dan ditempatkan di surga. Itu namanya Maha Pengampun. Silakan, monggo. Saya bertanya duluan sampai tanya sekali juga. Yang Maha Kuasa mana? Yang Maha Kuasa itu mana? Jawab dulu, nanti aku sampai tak jawab pertanyaan sampean. Saya ini iya, wes Mas, kalau kamu itu bertanya, dengarkan jawaban. Ini belum saya jelaskan, kamu potong, lalu kamu compare ke imanmu bahwa Tuhanmu, oh kalau dalam iman kami, Tuhan kami itu Maha Pengampun. Oh ya wes, kalau betul Tuhanmu itu Maha Pengampun, boleh tunjukkan dalilnya bahwa Tuhanmu sudah membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Itu bukti Maha Pengampun, di mana tertulis seperti itu. Berarti pertanyaan saya belum dijawab sama sampean. Ya piye to Mas, makanya Mas nggak usah dikompar ke imanmu Mas. Ketika ditanya bingung 7 keliling. Kalau Yesus Kristus Sang Pencipta kan tema sampean ini. Kalau dalilnya Yesus yang Maha Kuasa itu mana di kitab sampean? Nggak ada kan? Paling adanya yang dikuasakan kan ya. Loh,
Hanya Tuhan Yesus yang terbukti Maha Pengampun, Maha Kuasa, dan Maha Pencipta. Bisa saya buktikan dalam Alkitab saya. Dalilnya mana? Kolose 1 ayat 16 nih saya bacakan. Karena di dalam Yesus Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berfirman nih, dengar ya. Akulah yang menjadikan. Nih saya bacakan dalilnya. Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Yeremia 27 ayat 5. Tuhan Yesus berfirman, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Udah paham? Udah mengerti? Itu buktinya Tuhan Yesus itu sang pencipta salah satu. Kan nggak ada kata-katanya bahwasan Yesus ini maha kuasa, nggak ada kata-kata kayak gitu. Itu cuma cerita-cerita aja. Oh, yang maha kuasa ini. Ya, Tuhan Yesus berfirman. Gitu. Ya. Tuhan Yesus berfirman Kejadian 17 ayat 1. Paling adanya Yesus itu yang dikuasakan gitu sama Allah gitu. Nggak ada Yesus maha kuasa, nggak ada ya. Tuhan Yesus di gimana? Yesus itu dalilnya Yesus di kitab sampean di Bible sampean itu yang maha kuasa itu mana? Kata-kata Yesus. Oke, makanya saya bacakan, dengarkan saudaraku ya. Kejadian 17 ayat 1, Tuhan Yesus berfirman kepada Abraham, ya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah kan yang maha kuasa kan? Iya, Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Kok Tuhan kamu sama dengan Tuhanku? Enggak sama, samanya di mana? Ya Allah. Loh, itu makanya kamu harus Allah. Berarti sampai itu ngambil Tuhanku sampai Allah. Dengar dulu Bang, ya. Gimana? Nah supaya abang jangan salah paham. Abang bisa duduk enggak? Kan abang Yesus Kristus. Abang bisa duduk enggak sih? Kalau bertanya itu kan harus ada etika Bang. Bentar, sabar. Saya tahu kalau sampai mau bilang kayak gitu, saya tahu. Saya tak duduk. Tapi jawab ya. Gimana? Begini abang. Mana? Memang dalam Nah, kalau dalam agamamu ya dengar. Kalau dalam agamamu nama Tuhanmu, nama sesembahanmu itu Allah, Allah SWT. Bukan berarti dalam Alkitab ini ada tertulis kata Allah, itu bukan merujuk kepada Allah SWT. Itu merujuk kepada Tuhan Yesus karena kata Allah dalam iman Kristen bukan nama pribadi, bukan nama diri dari Tuhan itu. Allah itu adalah objek sesembahan, sebutan kepada pencipta, ya. Nah, makanya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus berfirman kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Oh bukan, Ibrahim bukan Abraham. Siapa? Kamu tahu nggak ayahnya Ibrahim di dalam agamamu? Siapa? Kalau Nabi Ibrahim itu ayahnya Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Ibrahim itu di dalam agamamu ayahnya adalah Azar. Ya, betul ya teman-teman ya? Azar. Nah, sedangkan Abraham, orang Israel, orang Ibrani itu, ayahnya itu adalah Terah, bukan Azar. Nah, enggak gini ya. Di situ aja udah berbeda. Coba mana kata-kata tadi sampai itu ya. Iya tuh Kejadian 17 ayat 1. Ya, akulah Allah yang maha kuasa. Ya, Kejadian 35 ayat 11. Akulah Allah yang maha kuasa. Allah itu ya Tuhan Yesus. Mana ada Allah itu Tuhan saya. Allah maha pencipta, Allah maha pengasih, Allah maha pemurah.
Nggak ada kata-kata Yesus Kristus Maha Kuasa, itu nggak ada, pasti Allah yang Maha Kuasa, kan gitu di Bible sampai. Oke, kalau memang betul Tuhanmu itu Maha Kuasa, apa bukti kemahakuasaan Tuhanmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Jawab pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya, ada apa enggak kalau Yesus itu Maha Kuasa di dalam sampean, Yesus Kristus Maha Kuasa gitu. Iya, makanya dengar dulu. Allah yang Maha Kuasa. Bukan Yesus, bukan Yesus Kristus kan? Iya, kalau memang Tuhanmu itu Maha Kuasa, apa bukti kemahakuasaannya yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Bisa tunjukkan datanya? Apa? Banyak dalilnya. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ghafurur rahim. Banyak dalil di Al-Quran saya. Ya, tunjukkan saja dalilnya. Di mana tertulis? Coba saya buka Al-Quran dulu. Ya, abang aja yang buka. Kenapa saya yang buka? Loh, kan sampai tanya, saya tak suruh buka Al-Quran. Punya Al-Quran pada sampai. Iya, saya bertanya, ya saudaralah yang buka. Loh, kok saya disuruh buka? Sampai yang tanya, biar sampai itu nanti. Begini nih, ketika bertanya, ya kan, dijelasin, ngeyel, ya kan, motong-motong, lalu di-compare ke imannya. Ketika ditanya, bingung, berarti, 7 keliling. Berarti di Bible sampean, di kitab sampean, nggak ada dalil, nggak ada hujah bahwasan Yesus Kristus nggak ada dalil. Maha Pencipta kan? Maha Kuasa nggak ada kan? Makanya dengar ini Bang ya. Hanya Tuhan Yesus yang terbukti Allah yang Maha Kuasa, yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Apa itu? Hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas danau. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada para nabi untuk membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Yesus. Dan hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu. Maka seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab. Itu bukti validasi. Itu yang disampaikan sampai itu bukan pertanyaan saya. Loh, bukan pertanyaan saya, itu jawaban dari pertanyaanmu. Ini gimana sih ngomong juga nggak jelas abang ini? Tanya satu, kalau Yesus Maha Kuasa itu mana? Dalil di kitab sampean itu mana? Paham dalil sih? Oke, saya mau tanya dulu sama abang. Yang bisa membangkitkan orang mati siapa? Abang. Gimana? Pertanyaan saya belum dijawab, tanya ke abang. Udahlah. Sampai ya, ini kau malah. Pergilah bang dan jangan berbuat dosa lagi bang. Terima kasih ya bang. Ini dijelasin ngeyel ya kan. Ketika ditanya balik pusing 7 keliling, bingung 7 keliling. Dijelasin ngeyel, motong-motong. Ketika ditanya balik, dia bingung 7 keliling nggak bisa jawab. Hanya Tuhan yang terbukti Allah yang Maha Kuasa bang, telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesaya 45 ayat 12 berbunyi, berbicara tentang Allah yang menciptakan bumi dan manusia di atasnya satu. Ayat ini juga menyebutkan tentang perintah Allah kepada seluruh tentaranya. Yeremia 27 ayat 5 berbunyi, Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Kejadian 17 ayat 1 berbunyi, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 35 ayat 11 berbunyi, lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu.